Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah seorang gadis muda yang berselingkuh dengan paman suami bibinya yang terjadi di Miami-Dade. Winnie Mendoza lahir pada tanggal 25 Agustus 1997. Winnie adalah anak pertama dari dua bersaudara, namun saudaranya tidak mau disebutkan namanya. Winnie merupakan gadis yang cantik dan juga pintar. Ibunya bernama Yesenia Mendoza. Winnie juga mempunyai bibi bernama Luisa Amanda Mendoza. Kisah ini berawal dari bibinya Luisa Mendoza yang bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian dia bertemu dengan Stephen Myers yang merupakan atasannya. Hari-hari berikutnya, tumbuhlah kisah cinta di antara mereka dan akhirnya mereka menikah. Pada saat itu bibinya berusia 24 tahun dan Stephen berusia 34 tahun. Pada tahun 2010, lahirlah anak pertamanya dan setahun kemudian lahir anak kedua. Stephen Meyer merupakan seorang yang baik, perhatian dengan istrinya dan juga baik dengan keluarganya. Louisa dan Stephen juga sering menginap di rumah kakaknya Yesenia Mendoza. Yesenia Mendoza merupakan seorang janda dan dia tinggal bertiga dengan Winnie dan saudarinya. Saat beranjak dewasa, Winnie sering dititipin anak bibinya untuk diasuhnya. Bahkan sekolahnya juga ditanggung oleh bibi dan pamannya Stephen. Setelah lulus sekolah, Winnie bekerja di sebuah pabrik farmasi, sehingga membuatnya ingin meneruskan sekolahnya di bidang medis, karena dia ingin menjadi seorang perawat. Sambil bekerja, dia menabung untuk bisa melanjutkan sekolahnya, sebab ibunya hanya kerja di sebuah supermarket. Semakin dewasa, Winnie semakin pintar merawat tubuhnya. Setiap hari dia sibuk bekerja sehingga dia jarang lagi mampir ke rumah bibinya. Dan setelah beberapa bulan, kemudian dia mampir ke rumah bibinya. Pamannya yang bertemu dengannya menjadi terpesona melihat Winnie. Dan setelah itu Stephen mulai menggoda Winnie, dan Winnie pun memberikan lampu hijau kepadanya. Hingga pada suatu hari, mereka janjian bertemu di sebuah hotel. Dan dari situlah awal mereka menjalin perselingkuhan. Winnie sebenarnya sudah punya pacar, tapi dia lebih berat kepada pamannya. Mungkin dia merasa tidak enak hati karena selama ini pamannya Stephen sudah banyak membantunya. Lama-kelamaan timbul rasa cinta di hati Winnie, sehingga hubungan mereka semakin dekat. Menurut pamannya Stephen, bibinya sudah tidak menarik lagi di mata Stephen, sehingga dia mulai tertarik pada Winnie. Bahkan seiring berjalannya waktu, Winnie sering dikasih hadiah oleh pamannya. Bukan hanya itu, mereka juga sering check-in di hotel untuk melampiaskan perasaan mereka masing-masing. Pada bulan Juni 2018, Winnie putus dengan pacarnya karena dorongan dari sang paman agar mereka lebih leluasa untuk bersama. Hingga pada Maret 2019, Winnie diketahui mengandung anaknya Stephen dan mereka menjadi panik. Namun Stephen yang mencintai Winnie berjanji akan menikahinya dan menceraikan bibinya. Tapi Winnie tidak setuju dengan pamannya itu, karena itu akan mempersulit kehidupan Winnie selanjutnya. Dia akan dimarahi ibunya, juga disalahkan orang banyak. Kemudian mereka mencari sebuah rumah sakit untuk menggugurkan kandungan Winnie. Winnie kemudian menggugurkan kandungannya yang berusia belum genap 2 bulan. Beberapa bulan setelah menggugurkan kandungannya, Winnie meminta uang dalam jumlah yang banyak kepada Stephen untuk melanjutkan kuliahnya. Namun istrinya Stephen mulai curiga karena dalam beberapa bulan gaji Stephen yang diberikan ke istrinya itu tidak sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan juga kartu kreditnya banyak tagihan-tagihan dari hotel.
Suatu hari Winnie mengatakan kepada ibunya kalau dia ingin menikah dan kelak yang membiayai kuliahnya nanti adalah calon suaminya itu. Ibunya yang mendengar hal itu sangat kaget karena ibunya tidak tahu siapa pacar Winnie dan apakah Winnie punya pacar. Sebelumnya ibu Winnie merasa senang karena di usianya yang sudah cukup untuk menikah, Winnie ingin menikah. Dan Winnie mencoba meyakinkan ibunya dengan masa pacarannya yang sudah berjalan 2 tahun. Namun janji hanyalah janji. Stephen hanya bisa berjanji dengan Winnie kalau dia akan menikahinya dan menceraikan istrinya. Hingga suatu saat, Winnie yang semakin marah, mereka bertengkar dan Winnie sempat menampar wajah Stephen. Kesabaran Winnie sudah pada puncaknya. Winnie ingin menyudahi saja hubungan mereka. Namun Stephen tidak menyetujuinya karena Stephen sangat mencintai dan tidak ingin putus darinya. Suatu hari Winnie tidak bisa dihubungi oleh Stephen, sehingga Stephen menjadi panik dan kepikiran Winnie. Stephen kemudian mengajak istrinya ke rumah kakak iparnya untuk mencari Winnie. Namun Winnie tidak ada di rumah dan sudah izin dengan ibunya kalau malam itu Winnie akan menginap di rumah temannya. Mendengar hal itu, Stephen menjadi resah dan gelisah. Dan pada saat tengah malam, Winnie kembali menghubungi pamannya, meminta agar pamannya tidak mengganggunya lagi, karena hubungan mereka sudah putus. Keesokan harinya, Stephen kembali mencari Winnie. Namun lagi-lagi Stephen tidak menemukan Winnie. Lalu beberapa hari kemudian, Stephen menghampiri Winnie di tempat kerjanya. Namun kurang beruntungnya Stephen, karena tempat kerja Winnie masih tutup. Setelah itu dia berusaha mencarinya lagi. Dan tanpa disengaja, Stephen menemukan Winnie sedang berjalan di trotoar sendirian. Stephen kemudian menghampiri Winnie dan akhirnya mereka bertengkar di jalan, sehingga menjadi tontonan banyak orang. Winnie yang merasa malu, kemudian dia lari menjauhi Stephen, dan Stephen kemudian mengejarnya sampai ke rumahnya sambil membawa pistol. Setelah sampai, Stephen turun dari mobil, lalu mendekati Winnie dan tanpa basa-basi, Stephen yang dibakar api cemburu kemudian menembak Winnie berkali-kali. Dan seketika Winnie meninggal di tempat di atas genangan darahnya sendiri. Stephen yang merasa bersalah, dia kemudian menuju kantor polisi untuk menyerahkan dirinya sendiri dan mengakui perbuatannya itu. Paman Winnie yang lainnya yang menemukan mayat Winnie tergeletak, kemudian dia menelpon dan melaporkannya kepada polisi. Dan dari hasil pemeriksaan polisi, Winnie ditembak sebanyak 9 kali di kepala, leher, dan badannya. Banyak orang yang geram atas ulah Stephen dan meminta Stephen untuk dihukum mati. Ibu Winnie sangat terkejut dengan pernyataan Stephen yang ternyata selama ini menyimpan hubungan gelap mereka. Ibu Winnie berpikir kalau Stephen yang menggoda dan melecehkan anaknya. Namun betapa kagetnya lagi Ibu Winnie setelah mendengar pengakuan dari para saksi yang merupakan teman Winnie, kalau Winnie memang menjalin hubungan dengan pamannya. Winnie juga pernah melakukan aborsi. Tidak hanya itu, Winnie sering ke hotel dengan pamannya. Bahkan pamannya juga sering mentransfer uang kepada Winnie. Ibu Winnie sangat tidak percaya dengan semua kejadian ini. Louisa juga sangat terkejut dengan ulah suaminya itu. Di balik dirinya yang tampak baik dan perhatian dengan keluarganya, ternyata di luar dugaan Stephen sudah menduakannya, bahkan telah menghilangkan nyawa keponakannya itu. Di pengadilan, Stephen mengungkapkan semua pernyataannya, kalau dia sangat mencintai Winnie dan ingin menjadikan Winnie sebagai istrinya. Di lain sisi, dia juga sangat menyayangi keluarganya. Dia juga takut dipecat kalau sampai berita itu diketahui oleh orang kantor tempatnya bekerja.
Pada tanggal 28 Juli 2019, hakim memutuskan Stephen Myers bersalah atas kejahatan tingkat 2, yaitu menyerang Winnie Mendoza yang mengakibatkan kematian. Itu dianggap bukan pembunuhan berencana, karena pistol yang digunakan sudah ada sejak lama dan memiliki izin. Stephen Myers dihukum penjara seumur hidup tanpa bisa bebas dengan jaminan apapun. Hukumannya juga ditambah 5 tahun karena dianggap dia telah melakukan pelecehan pada Winnie Mendoza karena perbedaan umur mereka yang jauh. 2 minggu kemudian, Louisa melayangkan surat cerai kepada Stephen dan disetujui oleh pihak pengadilan. Hak asuh anaknya juga sepenuhnya milik Louisa. Nah, cerita berakhir sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawain hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.